Halo guys, selamat datang di program inovatif PLUT KUMKM Kabupaten Klungkung, yaitu PLUT Goes to Home Industry. Perkenalkan, nama aku Via. Jadi sekarang kita sedang berada di rumah produksi yang menggambarkan tema kita pada hari ini, yaitu kolaborasi warisan budaya dengan fashion modern. Jadi ayo kita langsung temui owner Wise Gen. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita masuk dulu ya, bertemu dengan ibu owner dari Wise Gen. Iya, gimana kabarnya? Gimana kabar saya? Baik. Kabarnya ibu? Alhamdulillah baik. Kabarnya ibu baik. Di sini saya sedang bersama Ibu Rosilawati yang merupakan owner dari Wise Gen. Jadi, ayo sapa dulu ibunya. Halo Bu Ros. Halo juga. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Ibu. Salam sehat. Jadi ibu ini panggilannya Bu Ros ya, dari namanya Rosilawati. Ya. Saya panggilnya Bu Ros atau Kak Ros nih? Kak Ros juga boleh. Kak Ros juga aja. boleh. Oke Bu, jadi ini pertama kali saya ke rumah produksi Wise Gen. Oh, Ternyata iya. udah tertata gitu ya. Ternyata udah ada galerinya di sini. Kita sedang ada di galerinya. Iya, ya, ini Bu, dia. ya, di galerinya. Jadi hari ini itu kita dari PLUT Klungkung itu Iya. mau cari tahu gimana sih proses pembuatan produk yang katanya kolaborasi warisan budaya dengan fashion modern ya. Apalagi saya lihat di websitenya Wise Gen itu aktif ya Bu ya, tentang produk ini. Tuh ada tagline-nya, apa ya Bu tagline-nya kalau Wise? Apa ya? Kalau apa saya kasih hadiah. Saya lupa lagi Bu, tagline-nya itu kalau nggak salah ada melestarikan budayanya ya. Iya. Ya gimana ya Bu? Balinese Pride Ethnic Bali. Balinese Pride Ethnic Bali. Jadi benar-benar mengusung etnik Bali dengan maksud dan tujuan untuk melestarikan produk lokal Bali yang sudah ada sejak zaman kerajaan, yaitu produk tekstil tenun endak tradisional khas Bali. Jadi itu tujuannya supaya kita ikut melestarikan. Kalau bukan dari kita, siapa lagi, gitu kan? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Dengar ya itu guys. Jadi kalau kita support UMKM yang kolaborasi warisan budaya seperti ini, kita juga nggak begitu nggak budaya banget atau nggak kayak ketinggalan zaman banget, karena sekarang udah dikolaborasikan dengan fashion modern. Apa aja sih fashion modern itu? Nah nanti kita akan lihat proses produksinya seperti apa, bagaimana sih bisa dikolaborasikan antara dua hal yang berbeda zaman itu kayak gitu ya Bu ya. Iya, betul. Ya, boleh saya sampaikan ya? Boleh. Jadi awal mulanya kenapa saya menggunakan bahan produk lokal khas Bali. Yang pertama saya orang Bali ya. Saya orang Bali, lahir di Bali. Memek saya orang Bali gitu kan ya. Nah, memang itu artinya ibu ya guys. Jadi memek saya itu orang Bali dan saya cinta banget dengan produk Bali. Dan saya punya latar belakang sebagai penjahit nih, penjahit profesional. Seperti baju ini yang saya pakai ini saya buat sendiri. Nah dari situ saking cintanya saya dengan kain tenun Bali ini, bahwasanya menurut pandangan saya kain tenun Bali ini memiliki estetika yang berbeda dengan kain pabrik gitu. Itu bagi saya loh, gitu. Entah bagi orang lain. Dari situ saya punya cerita ini dari potongan-potongan sisa kain yang saya gunakan sebagai penjahit itu saya kumpulin nih sampai bertahun-tahun, akhirnya jumlahnya banyak. Nah dari limbahnya ini saya gunakan
untuk produksi tas ini. Yang awalnya belum tas loh, belum tas, sepatu sama sendal. Jadi sepatu dari kain jadi sendal. Terus perjalanannya waktu kok saya agak berat nih masarin sepatu sama sendal dari bahan kain gitu ceritanya. Akhirnya ketemulah tas ini yang saya jadikan produk modern dan kekinian banget loh. Ya, jadi model-modelnya tuh sangat update gitu. Kemudian saya selalu mencari tahu apa sih selera pasar, selera masyarakat yang dibutuhkan pada saat ini. Walaupun produknya itu dari bahan tenun lokal, tenun tradisional, supaya digemari oleh para calon customer ya. Jadi saya padukan dengan, awalnya itu tidak langsung goni loh. Awalnya tuh saya padukan dengan kulit sintetis, PVC, kemudian kain-kain polos yang lain itu kurang angkat ya, auranya tuh kurang angkat. Begitu saya padukan dengan goni tahun 2017 itu, lah ini jadi sesuatu yang menarik banget sampai sekarang. Jadi ciri khas produknya Wise ini adalah goni dipadukan dengan kain tenun Ndak Bali. Kalau orang awam kan berpikirnya goni itu yang dipakai Karung. karung ya. Tapi sekarang ada inovasi baru, ada ide baru yang Yeah. berkembang dipadukan dengan tenun khas Klungkung, Yeah. tenun endak. Jadi melahirkan sebuah produk yang memiliki nilai jual lebih Ya, betul banget. nilai jual lebih, habis itu peminatnya juga lebih banyak, mulai dilirik oleh berbagai segmen masyarakat. Ya. Ini bukannya goni yang aku pakai belakang karung ya, padahal enggak cuma itu. Bahkan Nilainya meningkat. seminggu yang lalu saya sempat dapat ikut pameran Inakraf di Jakarta. Itu peminatnya saya terkejut loh. Malaysia, Vietnam, kemudian dari Jepang, Paris. Itu. Bahkan pasar dunia ya. Iya. Saya terharu juga karya saya tuh dihargai oleh mancanegara ya, dari seorang anak bangsa dari daerah Klungkung, kota terpencil, punya karya bisa dihargai oleh dari mancanegara. Itu Internasional. ya. Saya juga pengen tahu Bu, ide-ide desainnya ini loh Bu, kan saya lihat dari tas-tasnya itu modelnya itu kekinian banget. Ada yang memanjang, ada yang dijinjing aja. Yeah. Terus ini juga saya lihat ada beberapa model baru ya. Jadi itu idenya tuh, desainnya tuh dari mana ya Bu ya? Ya kalau ngomong-ngomong soal desain, tidak mutlak sih dari ide kita gitu ya. Pertama tuh kita pakai ATM dulu ya, amati, tiru, modifikasi. Yang kedua bisa jadi juga keluar dari ide kita sendiri. Kadang-kala itu dari saya melihat perilaku masyarakat tuh ya, yang gemar dengan menggunakan tas tuh kayaknya banyak yang suka model kayak gini nih. Solusinya mereka membutuhkan apa, itu kita cari solusinya. Akhirnya ketemulah sebuah gambar, itu kita gambar dulu biasanya. Dan itu kita berdua kolaborasi dengan suami, karena kebetulan pengeksekusinya diproduksi adalah suami, mulai dari patron, cutting, sampai finishing. Itu dia yang bisa. Oke, berarti mendesain itu sama suami ya, Iya. Ini ada unsur cintanya ya? Ada, bener banget tuh. Ada perasaannya masuk ke desain-desain yang Iya. setiap produk yang diciptakan gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kalian gak usah kemana-mana lagi. Di sini tuh produknya berbeda dari yang lain. Ada unsur melestarikan, ada unsur melibatkan perasaan. Jadi kalau misalkan Bu ngasih kado untuk orang tersayang, Iya, betul banget itu, tidak Bu kado salah. yang spesial bisa di sini requestnya. Mungkin Iya. seperti itu ya, Bu ya, gambaran umum tentang Wise Gen dan produk-produknya ini. Kenapa bisa ada ide sekreatif dan seinovatif ini. Mungkin seperti itu. Mungkin sekarang kita lanjut ke rumah produksinya atau proses produksinya. Saya tahu teman-teman mungkin udah gak sabar gitu loh Bu. Iya. Gimana sih prosesnya? Pasti ribet. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Karena kan mereka belum pernah lihat prosesnya ya Bu ya. Oke, langsung aja yuk guys, kita lihat. Kita temui bagian produksi. Jadi ini merupakan tahap awal ya Pak yang membuat ini dari
New Design ini apa ya Pak? Oh, gimana? Ini namanya sisi lapis dalamnya. Lapis dalamnya. Kalau ukurannya biasanya pakai ukuran standar atau ukuran standar? Ukuran menyesuaikan kebutuhan. Ini kan yang mau kita bikin kan bikin tas laptop. Oh, tas laptop. Ya, jadi kalau laptopnya yang ukuran berapa inci, misalkan 16 ya kita sesuaikan yang ukuran 16 inci. Kalau yang 15 ya 15. Itu berapa lama ya Pak? Ya sehari selesai, kalau sang nempelnya biasanya sehari selesai. Tapi tergantung ini ya, tergantung modelnya ya. Tergantung modelnya, kalau rumit ya bisa 2 sampai 3 hari. Nanti hari itu satu model. Ya misalnya yang bikin rumit ya nyari pasnya itu, nyari pas. Nyari pas ukurannya. Ya misalkan kita kan ukuran sudah jadi nih, terus untuk gabungkan antara sampingnya sama depannya itu kan kadang tidak pas. Nanti kalau gabungkan di kamar Dan mau dikasih berarti untuk awalan desainnya ini tuh digambarnya itu atau langsung nggak langsung oh langsung aja berarti gambar di kertas ya ya langsung di kantor. oh langsung di kantor habis itu kantornya dipotong Ya. lalu langsung diaplikasikan ke kainnya. Ya. Oke, Pak. Mas yang sering Ya ini biasanya. jadi apa tuh namanya yang tadi udah dipotong itu kemudian dilem ya Pak ya? Ya habis dilem terus dilipat sesuai ininya pola. Sesuai modelnya. Lalu kita sambungkan dengan pasangannya. Kalau tahap menjahit ini gimana? Apa sih Pak yang paling susah dari tahap menjahit ini? Pernah gagal nggak sih? Biasanya kalau pas finishingnya Pas finishing di sana itu ya? Gimana dong kalau misalkan gagal pas finishing itu gimana dong ya Pak ya? ya kita ulang lagi, kita coba lagi. Oh diulang lagi. Tapi selama ini sih ya jarang gitu. Kalau di bagian jahit ini berapa orang biasanya Pak? Biasanya berdua juga. Oh berdua juga. Gantian. Harus pelan-pelan banget ya Pak ya? Abang berapa lama pengalaman ngejahit ini Pak? Kok kayaknya udah pasti sekali udah berapa tahun Pak? Dari 2009 kayak. Oh dari 2009 awalnya jahit apa? Ya, sepatu. Oh sepatu, oh iya sekarang ke tas. Ternyata yang ini banyak yang adopsi dari sepatu. Tapi Bapak awalnya bisa jahit ini ikut pelatihan atau emang otodidak Pak? Dan memang di sepatu sana. Oh, memang bisa otodidak ya berarti ya, cari atau ikut pelatihan? Kalau ikut pelatihan pernah di masih di sekolah. Terus setelah itu khususnya jahit baju. Oh iya Jadi walaupun sama-sama jahit, tetap beda. Jahit tas, jahit sepatu, sama jahit baju gitu.
Apa bedanya? Caranya yang beda, teorinya juga beda. Kalau kita di sepatu tas itu kan banyak melimnya loh. Kalau di baju kan tidak ada melim. Terus di mesin aja. Ada spesialisnya ya. Iya. Kerja itu ada spesialisnya. Nah, setelah dijahit terus kita tempel. Bikin sampingnya. Ada sampingnya ya. Ini mungkin bagian yang kurang rapi ya, Mbak? Ya, kita rapikan dulu, nanti baru ditempel. Berarti pemotongan itu tahap proses pemotongan itu masih manual ya Pak ya, dari awal itu ya? Iya, masih manual. Kalau motong kainnya kalau jumlah besar kita bisa pakai mesin. Berarti satu persatu ya Pak ya? Iya, satu persatu. Pengalemannya pun nunggu kering dulu baru ditempel. Oh, nunggu kering dulu baru ditempel. Kalau sudah nanti malah nggak lengket. Semua dijahit juga masalah nanti di sini. Nempel ya mesinnya jadinya ya? Iya, gampang kotor. Oh.
desain yang udah dibuat ya. Ya, Kira-kira dari awal sampai akhir prosesnya untuk jadi satu tas seperti ini berapa lama Pak? 2 hari sampai. 1 hari 1. Wow. Berarti ya. Kalau untuk pemula berapa Pak? Mulai bisa lebih lama. Lebih lama dari 1 hari, tapi standarnya 1 hari ya saya. Dari pagi sampai sore. Kalau tahapan yang paling lama itu di desain. Prosesnya malah kalau desain salah ini paling 2 hari. Biasanya kalau dia rumit itu kalau apa Pak? Maksudnya kalau kantongnya banyak kah atau kalau apa? Iya, Ya kalau kantongnya banyak itu lebih rumit, lebih lama ya gitu. iya lebih lama. Yang isinya katanya mau apa saja. Misalkan kayak dompet itu ada singkatnya, terus ada kantong, ada samping. Tapi kalau misalkan penempatan enggak-enggaknya ini gimana Pak? Tas jarit yang ini ya per bagian itu Iya ya. sebelumnya. Tapi di desain itu udah ada kan gimana part ada enggaknya gitu kan. Kalau ini enggak Pak, kalau lebih banyak enggaknya tuh ngaruh harga. Ya pasti. Oh ya pasti ya. Akan lebih mahal. Iya. Saya juga tadi ada yang lihat goni yang warna hitam sama yang warna coklat sama ada yang putih, agak putih itu. Beda ya Pak? Atau cuma beda warna? Beda warna ya. Oh, beda warnanya, tapi bahannya sama, kerasnya sama juga. Akhirnya ada yang lebih mudah diakurasiin atau gimana? Sama semua, cuma beda warnanya. Beda warna. Semua itu tergantung request ya Pak ya? Iya tergantung. Kalau buat ini ada logonya ya Pak ya? Itu buatnya di mana? Oh, kita masih besar, kita belum bisa bikin sendiri karena alatnya hanya masing-masing. Tapi Pak, kalau saya suruh Bapak menggambarkan proses produksi dari awal sampai akhir itu coba berikan 3 kata menurut Bapak. Apakah itu rumit, apakah itu harus teliti atau apa gitu? Coba 3 kata menurut Bapak. Nggak ada yang kalau kita mau. Nggak ada yang rumit kalau kita mau. Gitu ya kata-katanya dari Bapak. Oke. Oke guys, jadi sekarang kita akan menuju gudang tempat produk-produk yang udah jadi tempat nyimpannya ya guys. Ayo kita lihat. Banyak Ya, ya. tempatnya seperti ini Kak. Tuh, harus ada Harus AC-nya. untuk Ya, biar- karena produknya supaya dia tetap bersih, kemudian ya apa namanya, tetap awet gitu. Intinya kalau menyimpan produk rice ini di tempat sejuk dan kering ya, jangan sampai di tempat yang lembab kayak gitu ya. Karena ini kan produk handmade, Kalau produk Wise ini bisa dicuci nggak Bu? bisa banget, Bisa. bisa Berarti dicuci. aman ya Bu ya? Aman dicuci itu. Ada Karena khususnya nggak? enggak juga sih. Kenapa aman? Bahan dalamnya tadi kan sudah lihat tuh, Iya. yang hitam tadi yang CCI itu. Nah, jadi dia dicuci kena air beberapa kali tuh dia tetap tahan seperti itu, tidak akan rusak. Beda kalau dalamnya karton gitu ya. Iya. Karton kan mudah rusak ya. Nah, seperti itu. Banyak ya modelnya Bu. Ini sampai atas atapnya loh Bu. Iya, sampai atapnya. Ini termasuk udah berkurang karena kemarin kita bawa ke Inakrab. Jadi sebagian kan seminggu yang lalu kita pameran. Jadi kemarin ini penuh semua nih. Penuh semua. Itu. Berarti di sini selain apa ini? Selain produk jadinya, kalau nyimpan alat bahan bakunya di mana? Di sini. Bahan bakunya tadi yang di atas Langsung di tempat kerja produksi. tuh ya, itu bahan baku semua di sana tadi. Iya, iya. Berarti di sini khusus produk jadi. Produk yang udah jadi. Ya. Paling di sini nyimpan bahan baku yang aksesoris. Ini aksesoris semua Oh, yang nih, ya. kayak setting gitu ya. Ya, Yang masih ini kecil ada gitu. catatan bukunya itu. Ada pencatatannya juga. Ya. Jadi di sini stoknya semua ada catatannya. Ada semua. Jadi produknya ini ada semua. Jadi hilang satu itu udah langsung dicatat. Jadi itu untuk memprediksi juga misalkan ada yang beli gitu ya Bu ya, Iya. kita punya berapa stok. Betul. Nah, kayak gitu. Jadi Iya. itu mempermudah UMKM sebenarnya pencatatan stok
barang ya Bu Iya, ya, pencatatan iya. stok produknya. Harus di minute lah gitu. Harus di mini. Sekecil apapun usaha kita, harus tetap menyediakan pencatatan dan itu harus dilakukan secara kontinu. Gitu. Tipsnya. Kalau ingin berkembang. Kalau ingin berkembang, sekarang kan pilihan ada di Anda. Iya, Gitu ya Bu betul. ya. Bagus banget sih Bu. Penataannya juga gini ya. Iya. Berarti yang paling banyak saya lihat itu tas ini ya. Ya itu untuk souvenir biasanya kita dapat order dari kementerian atau dari IO. Para IO itu kan sering dapat permintaan dari sebuah komunitas mau mengadakan seminar atau pelatihan apa, training apa. Itu ratusan, minimal ya 100 piece gitu ya. Orderannya itu minimal. Kadang bisa 200 sampai 500. Bisa jadi kayak waktu ada ASEAN di Jakarta tahun berapa itu ya, KTT ASEAN itu sampai 5.000 piece kan itu. 5.000 piece dengan model yang sama ya. Iya. Jadi di sini menyediakan produk untuk souvenir dari yang biasa sampai souvenir yang eksklusif. Nah, yang eksklusif itu yang paling sering dicari oleh kementerian atau para komunitas itu ini. Misalkan ada family gathering ya namanya, itu mereka suka pakai ini untuk souvenir eksklusif. Banyak ya kantongnya ya Bu. Iya, ini banyak isinya nih. Nah, Iya, dompet-dompet ini biasanya banyak besarnya. iya. Terus kalau ada perpisahan di kantor, serah terima pimpinan, nah itu cenderung Hadiahnya mereka. ini. Iya, hadiahnya. Kenang-kenangannya ya Bu. Ya? Betul. Nah, seperti ini. Mereka suka nih karena kompartemennya nih banyak ya. Elegan juga sih Bu kalau saya lihat. Iya, itu. Dan ini untuk pria wanita masuk. Masuk. Iya, cocok. Bisa di matching-matchingin dah sama bajunya ini ya, Nah, warnanya. jadi gini dia. Gitu. Bisa pilih, hendaknya warnanya bisa dipilih ya Bu ya? Warna. Bisa request gitu ya. Kalau yang mau order tuh bisa ya, sesuai dengan seleranya kayak gitu. Oh, kalau yang ini apa ya Bu ya? Kok saya Itu tas laptop, Sleepy-nya itu. oh, Ya, iya, itu iya. juga untuk seminar. Gitu. Nah, ada yang baru lahir nih modelnya. Ini baru lahir nih. Akhir bulan Januari ini baru lahir, Mbak. Lucu Bu. Iya. Kayak ini anak muda juga masuk Nah, ya. itu Ini. dia. Masuk Nah, anak muda. ini desainnya kita terinspirasi dari seringnya anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang belajar di sini. Kita perhatikan tuh seleranya mereka apa. Nah, lahirlah ide seperti ini. Jadinya kan lucu ya, Iya. tuh kayak Kayaknya gini. ini anak Nah, muda. Lebih jadi masuk lah kalau ya, anak muda. jangan khawatir, di sini tersedia juga model-model untuk kalangan milenial, anak muda. Jangan merasa ini deh, apa namanya, ketinggalan zaman gitu, jangan. Ini keren loh, walaupun bahannya kain tradisional, ini keren. Modelnya buat Iya. kalau milenial, Gen Z juga oke sih ini. Gen Z kan sekarang lagi zaman Gen Z ya. Bu. Iya. Gen Z juga masuk kok ini Kalau modelnya. Gen Z ini pilihannya. Wah, ada Mbak. pilihan menurut gennya juga ya. Iya nih, kalau Gen Z ini biasanya yang dipilih. Iya, kayak gini ya bawahnya Iya. ya. Oh. Iya, anak-anak Menurut Gen Z Gen paling ya. kan bawa HP aja kan ya. Anak Gen Z paling dikit-dikit bawaannya. Iya. Biasanya HP, dompet. Iya. Pokoknya HP itu yang penting. Kalau nggak bawa HP tuh rasanya nyawanya hilang gitu. Wah, betul. Gitu. Nah, Jangan jadi- lupa di sini selalu ada kalau punya produk Wisegen pasti di sini ada logonya. Logonya. Di setiap produk ada ya. Bu? Ada, setiap produk ada. Itu adalah identitasnya Wisegen. Nah, kita juga udah dilengkapi dengan majalahnya kayak gini nih. Ada katalognya ya, Bu? Ada katalognya, katalog secara online juga ada. Kalau mau ngunjungin, mau lihat produk detailnya itu berarti bisa online ya Bu ya? Bisa. Apa nama websitenya? Website ya Bu ya? Wisegen.com kalau di website. Kalau di Google Map juga bisa. Tinggal ketik aja ya, tas etnik Bali. Nah, di situ ada semua katalognya, lengkap dengan keterangannya. Gampang kan? Gampang. Di Google Map lo cari tas etnik Bali Wisegen. Nah, di
Di situ ada semua. Siapa tahu nanti pas kalian ngeklik di situ lagi ada giveaway. Oh. Bisa ikutan tuh, apalagi kalau mau follow akun IG-nya ya. Tahu nggak IG-nya Wisegen apa? Wisecraft ya? Wisecraft. Nah, ya. Wisecraft, ada saya tahu. Bukan di situ. Follow segera di Wisecraft ya. Nah, di situ sering ada beberapa momen-momen dari awal bulan sampai akhir bulan, awal tahun sampai akhir tahun tuh selalu ada gift-gift yang cantik-cantik. Pasti menarik. Menarik lah. Saya jangan lupa untuk follow sekarang. Iya. Nggak usah Kita nunggu tunggu. besok-besok. Iya, langsung aja ikut giveaway-nya, lihat model-model barunya kan dia di-upload juga ya. Bu? Iya, setiap Proses hari. produksinya di-upload, model-model baru juga di-upload. Jadi meramaikan pilihan Anda. Iya, gitu ya. jadi lebih banyak pilihannya. Banyak banget. Mungkin sekian kunjungan kita ke rumah produksi Wisegen. Jadi banyak ilmu yang kita dapetin juga, ilmu tentang bisnis, ilmu tentang produksi dan semacamnya. Jadi sampai jumpa di program Fruit Goes to Home Industry lainnya. Bye bye. Bye.